Sobat Hobi Gen Z, bareng saya Nisel Alika dalam program acara Hobi Gen Z. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih kegiatan para pendaki dan persiapan apa saja ya yang perlu disiapkan. Yuk kita tonton keseruannya, video para pendaki. Di tengah media sosial dan kehidupan digital yang serba cepat, siapa sangka anak muda Gen Z justru menemukan kedamaian di tempat yang paling sunyi, yaitu mendaki gunung. Gunung Gede yang menjulang gagah di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Jadi salah satu destinasi favorit anak-anak muda zaman sekarang. Bukan cuma sekedar tempat healing, tapi juga ajang pembuktian diri. Dengan ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut, Gunung Gede memang bukan yang tertinggi, tapi jalur pendakiannya yang sangat beragam lewat Cibodas, Gunung Putri atau Sela Bintana memberi pengalaman yang unik bagi setiap langkah. Bagi Gen Z, mendaki bukan cuma soal mencapai puncak. Ini tentang konten, komunitas, dan koneksi dengan alam di tengah hutan. Mereka menemukan sinyal yang lebih kuat, sinyal tentang siapa diri mereka sebenarnya. Wah, sepertinya seru nih menjadi seorang pendaki. Langsung kita undang saja ya tamu kita. Mari kita sambut tamu kita pada hari ini, Lufki Adi Harsasi. Silahkan duduk. Oke, sebelum itu boleh kita perkenalan dulu ya dari nama, kelas, dan jurusannya. Halo, perkenalkan nama saya Lufki Adi Harsasi dari SMK Negeri 1 Anjatan, kelas 11 jurusan TBSM. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Lufki? Alhamdulillah sangat baik. Ngomong-ngomong, katanya kamu tuh suka ya dengan mendaki. Itu tuh awalnya gimana sih kok bisa suka dengan mendaki? Awalnya saya cuma penasaran, tapi lama-lama saya merasa ketagihan dengan dunia pendaki. Apa sih yang memotivasi kamu untuk menjadi seorang pendaki? Karena pengen ngerasain kebebasan, tenang, dan bisa menikmati keindahan alam yang sungguh luar biasa indah. Kamu kan menjadi seorang pendaki pastinya sudah mengalami ke beberapa gunung yang berbeda-beda ya. Bagi kamu, salah satu gunung apa sih yang paling berkesan? Gunung Gede sangat berkesan bagi saya karena pemandangannya yang luar biasa dan treknya yang cukup menantang. Kira-kira tantangan terbesar bagi para pendaki itu seperti apa? Kondisi cuaca yang sangat ekstrim seperti badai, kabut tebal, dan trek yang licin. Lalu apa kamu sendiri pernah mengalami kejadian yang berbahaya? Pernah, saya sempat hampir tergelincir ke dalam jurang, tapi saya bisa selamat karena saya selalu hati-hati dalam setiap mendaki. Yang saya tahu menjadi seorang pendaki kan pastinya harus menyiapkan mental dan fisik kita terlebih dahulu ya. Itu tuh gimana sih cara kamu menyiapkan itu semua? Saya rutin berolahraga seperti jogging dan stretching. Terus nyiapin mental dengan riset jalur pendakian gunung apa yang mau saya daki. Luar biasa ya. Kira-kira gimana nih perasaan kamu ketika sudah sampai ke puncak gunung setelah melewati perjalanan yang panjang? Luar biasa. Rasanya semua lelah saya sudah terbayarkan. Apalagi dikasih cuaca yang sangat cerah oleh Tuhan. Kalau boleh tahu, gimana sih pendapat keluarga kamu tentang hobi kamu yang menjadi seorang pendaki? Awalnya mereka khawatir ya, tapi lama-lama mereka mendukung. Karena saya selalu hati-hati dalam setiap mendaki. Berarti sudah mendapatkan dukungan ya dari mereka. Apa ada tips nih dari kamu untuk para pendaki yang pemula? Tips dari saya sih mendaki gunung dari gunung yang terlebih rendah dulu. Terus pelajari teknik mendaki dan mempersiapkan perlengkapan mendaki. Bagi kamu apa dengan mendaki gunung tuh bisa menjadi saran introspeksi? Ya sangat bisa, karena saat mendaki kita bisa bersantai, meluangkan emosi kita. Juga saya kira dengan mendaki itu bisa tenang. Lalu menurut kamu apa sih perbedaan antara pendaki sejati dengan pendaki musiman? Pendaki sejati dia menghargai gunung.
Ya seperti tidak membuang sampah sembarangan, terus menjaga etika. Berbeda dengan pendaki yang musiman, dia tidak menghargai gunung, kayak buang sampah sembarangan, tidak menjaga etika. Ya itu sih. Berarti dalam mendaki sangat penting ya punya teman yang solidaritasnya besar. Sangat penting karena dengan tim yang solid kita selalu aman dalam mendaki. Misal kayak saat keadaan lelah, ya menunggu terus tersesat, ya bisa mencari barang-barang. Ya mempunyai tim yang solid itu sungguh luar biasa sih, sangat penting banget. Oke, lalu perlengkapan apa saja sih yang wajib dibawa ketika kita mendaki gunung? Ada banyak sih yang harus kita bawa, seperti tas, sleeping bag, tenda, jaket, sepatu, P3K, logistik, dan masih banyak lagi. Oke, ternyata menjadi seorang pendaki sangat perlu ya menyiapkan tenaga yang ekstra. Iya. Wah, kita sudah mendapatkan pengalaman cerita nih dari Lufki. Gak kerasa ya kita sudah menghabiskan waktu setelah berbincang-bincang lama. Setelah ini kita akan menyaksikan demo memasang tenda. Kira-kira barang siapa nih? Stay tune terus ya. Nah, kali ini bagaimana sih caranya memasang tenda? Apakah boleh untuk mempraktekannya? Oh, boleh, boleh. Silahkan untuk teman-teman boleh dibantu ya. Oke. Kalau boleh tahu ini tuh dinamakan dengan apa sih? Oh, ini namanya frame tenda. Berarti frame tuh nanti kita masukin ke sisi-sisi tendanya ya? Iya, ke sisi-sisi inner tenda. Oh, inner tenda. Oke, masih. Yuk, 1, 2, 3. Sekarang munduran, rasanya ke sini. Oke, munduran. Mundur, ntar. Mundur. Munduran. Nah. Kalau ini namanya apa? Ini namanya playset. Playset ini tuh kegunaannya buat apa sih? Gunanya buat menampung air, kayak dalam tenda tuh jadi tidak bisa terkena air. Berarti nanti kalau kita sedang trek terus hujan, kita memasang ini supaya tidak kehujanan ya? Iya, tidak kehujanan, tidak keinginan. Oke. Terima kasih kepada Lufki telah bersedia datang ke acara traveling kali ini ya. Iya, sama-sama. Dan sudah banyak ngasih pengalaman, cerita kepada kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.